dipersembahkan oleh Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Kita akan berbicara mengenai strategi debat dan juga strategi dalam waktu kampanye. Apabila kita lihat di Jawa Tengah, ada di Solo tempatnya, ada muncul spanduk. Solo bukan Gibran, Bang Eriko. Apakah ini merupakan strategi untuk mengamankan daerah Jawa Tengah atau bagaimana? Kalau dikatakan strategi, kami tidak ada menginstruksikan seperti itu. Itu kan adalah hak dari masing-masing di wilayah sendiri, kan begitu. Kan kalau kita bicara secara jujur, wilayah Solo dan Solo Raya itu menjadi basis utama. Dan dari mulai Pak Jokowi dari pengusaha menjadi wali kota juga itu dimulai proses untuk menjadikan itu menjadi basis yang sangat penting di Indonesia, teristimewa di Jawa Tengah. Nah ini tentu kan ada namanya reaksi daripada kader-kader kita. Mereka kan juga bukan hanya diam saja. Selama ini kan mereka juga sudah katakanlah menahan diri. Tentu mereka harus mengungkapkan. Itulah namanya kalau cerita kita malam ini kontroversi kan pesta demokrasi. Itulah demokrasi yang sesungguhnya. Tapi dari PDIP sendiri khawatir tidak suaranya kemudian tergerus di sini, di daerah ini? Kami saya berbicara dengan Mas Bambang Urianto sebagai Ketua DPD Jawa Tengah sangat optimis. Bahkan beliau menyampaikan ya tentu ini akan menjadi serangan-serangan tentu yang akan mengurangin selisihnya. Tapi kami masih optimis di atas 60% untuk memenangkan Jawa Tengah. Itu dari hasil survei internal dan juga dari penetrasi yang dilakukan oleh saudara-saudara kami terutama caleg dan juga struktural seperti itu Mbak Fitri. Bang Maman tanggapannya? Ya, terkait apa nih Solo? Solo bukan Gibran. Ya saya pikir itu kalau bahasa saya itu inilah yang disebut namanya huru-hara demokrasi. Jadi itu hak kader-kader di bawah kan membangun narasi-narasi seperti itu. Jadi kembali lagi kita nikmatin aja Mbak ini sebagai bagian dari sebuah proses dinamika politik. Namun yang terpenting kalau tadi kembali lagi ke dalam debat, bagi kami lebih ingin menjadikan bahwa forum debat-debat seperti ini forum untuk menyampaikan kejujuran apa adanya dalam membangun bangsa. Bukan sesuatu mengemas dengan kata hope yang akhir dengan mudah begitu saja akhirnya kita ingkar terhadap apa yang kita sampaikan. Karena ingat ini terkait mengenai suara kebatinan publik. Tidak mudah dengan mengatakan bahwa misalnya BBM bisa kita gratiskan begitu saja lalu kita bisa bilang kembali lagi itu kan janji kampanye masa itu gampang lah gitu loh. Lalu kedua artinya ini yang harus kita kasih message kepada publik bahwa hati-hati ini kita bicara tentang perasaan publik yang tidak mudah dengan begitu saja kita berikan janji-janji, kita nggak mampu menepati janji. Oke, baik. Itu aja saya sih. Oke, Bu Lely, ini mengenai debat dan juga kemudian kampanye ke lapangan seperti itu kan intinya adalah bagaimana mengkomunikasikan janji politik, janji kampanye kepada publik, meyakinkan publik. Ini sebetulnya menurut Anda apa yang belum dioptimalkan oleh masing-masing tim ses ataupun dari paslon ketika kemudian mengkomunikasikan dan meyakinkan rakyat, para pemilih, Bu Lely? Seringkali para komunikator politik itu selalu mengidolakan Laswell ketika berkomunikasi politik. Padahal Laswell itu tidak pernah memikirkan umpan balik. Laswell itu berhenti pada efek. Padahal komunikasi politik itu tidak lagi bisa dikonsepsikan sebagai komunikasi yang bersifat linier. Karena dia sudah bersifat interaksional, konvergen, sirkuler, bahkan transaksional. Nah, 4 dinamika inilah yang harus dikuatkan manifestasinya melalui media komunikasi politik. Jadi ada 4 sebenarnya media komunikasi politik itu. Yang pertama organisasi. Kita tidak bisa memungkiri ini pasangan nomor urut 2 paling banyak nih media komunikasi politik organisasinya. Makanya tidak heran juga kalau elektabilitasnya tinggi terus. Karena dari partai pengusung aja udah banyak. Itu satu. Maka yang 2 ini harus mengejar. Dengan dukungan partai organisasi yang sedikit mereka harus berupaya. Itu satu. Jadi itu jauh lebih penting bagaimana komunikasi politik harus dilakukan lewat organisasi. Yang kedua interpersonal. Itu adalah media komunikasi politik yang paling kuat. Bagaimana menyentuh rakyat. Rakyat itu yang merana istilahnya, disentuh bahunya aja udah seneng loh. Jadi kalau mereka itu tidak pernah datang, tidak pernah menyapa, itu jauh dari rakyat. Yang menjadi masalah. Kedekatan seperti itu ditimbulkan ataupun diciptakan oleh siapa nih Bu? Semuanya, harus diciptakan oleh semuanya. Yang jelas gini, biasanya komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Ini tidak boleh terjadi gitu. Seperti Bang Eriko yang sekarang mau lagi ya, jangan mau pemilu aja deketin dia. Pak Prabowo ini
Kalau kita satukan logikanya gini, Oke. Pak Jokowi ada 44%, Pak Jokowi 56% suara, dibuletkan ya. Pak Jokowi 56, Pak Prabowo 44. Kalau semuanya mendukung nomor urut 2, udah 100% kan? Ini realitasnya bahkan tidak sampai 50%. Kemana suara itu? Itu tadi memerlukan media komunikasi politik yang banyak tadi. Oke. Yaitu salah satunya kelompok kepentingan sama media massa dan media sosial. Oke, mungkin tanggapannya dari Mas Iqbal mengenai media komunikasi politik, terutama menjelang debat ketiga. Ya, saya kira ini setiap hari, hampir setiap hari turun namanya Desak Anies bersama mahasiswa, bersama petani, bersama nelayan. Dan ini tentu saja menjadi salah satu kunci kemenangan itu. Kenapa? Karena tadi kata Boleh tadi, masyarakat tuh pengen didatangi kok, pengen disentuh, pengen didengarkan. Oke. Ya, walaupun tadi kita nggak bisa menjawab semua persoalannya hari ini gitu ya. Oke. Karena yang sedang berkuasa aja tuh nggak bisa memenuhi kebutuhannya, apalagi yang sedang baru mau maju. Contoh pupuk mahal, sembako mahal. Ya kita kan tinggal bilang, apakah hari ini sembako mahal? Mahal. Itu udah cukup, nggak mengatakan bahwa saya janji akan mengatakan nanti akan murah, tapi kita ingin mengatakan bahwa masyarakat bahwa kita akan memberikan harapan baru. Tetapi bukan harapan palsu. Karena apa? Karena hitung-hitungan yang kami lakukan itu sudah detail. Ya, bagaimana IKN itu nanti anggarannya bisa dialihkan kepada pembangun-pembangun infrastruktur yang seperti petani dan lain-lain. Oke. Jadi kami melihat bahwa ini adalah peluang dan ini adalah akan kami tangkap dengan baik. Oke, Pak Ikrar, singkat saja mengenai apa yang harus dilakukan di sisa waktu kampanye yang sedikit, kemudian dan di 3 sisa debat berikutnya. Ya, saya Singkat mungkin saja, Pak Ikrar. satu ya, itu apa yang terjadi di Solo itu adalah suatu gerakan rakyat yang ingin mengatakan bahwa mereka nggak mau cuma dikasih oleh elit politik siapa yang harus mereka pilih. Oke. Tapi mereka juga punya pilihan sendiri. Dan Bung Eriko dengan PDIP-nya itu juga jangan kemudian kita nggak nyuruh kok, tapi paling tidak tangkep itu dan kemudian bagaimana itu dijadikan suatu modal politik yang cukup baik ya. Dan Anda jangan lupa ya, semua hasil survei itu cuma 3 kok yang diomongin. Harga barang mahal, pekerjaan, kemiskinan hilang. Oke, baik. Dah. Oke, Itu semakin aja. penasaran nih menunggu hasil ataupun jalannya debat yang ketiga, tapi kita tunggu saja siapa nanti yang akan menunjukkan performa yang paling baik dan siapa yang paling hebat. Terima kasih Mas Iqbal, Bang Maman, Bang Eriko, Mas Philip, Pak Ikrar dan juga Bu Leri telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Kontroversi. Pemirsa, dalam sisa waktu yang tinggal beberapa pekan lagi, memaksa semua paslon untuk bekerja lebih ekstra keras lagi untuk semakin meraih dukungan publik. Namun kehati-hatian perlu selalu dijaga agar tidak terpleset menjelang garis finish. Saya Fitri Megantara bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.